antara formalin dan pemuja setan. Iya, meski agama Malim adalah agama milik suku Batak, tidak banyak orang Batak yang tahu soal agama ini. Bahkan tak jarang orang Batak yang sudah beragama Kristen maupun Islam menduga bahwa agama ini adalah agama pemuja setan atau si Pele Begu. Informasi yang mengatakan bahwa formalin erat kaitannya dengan begu ganjang, si Pele Begu atau penyembah setan, sudah akrab di telinga kaum penganut agama Malim, walaupun kenyataannya adalah salah sama sekali. Iya, sebenarnya stigma soal agama pemuja setan ini sengaja dimunculkan oleh Belanda, teman, untuk menghentikan perjuangan Sisingamangaraja melawan Belanda. Dalam formalin, falsafah yang dipakai adalah Suhi Ampangna Opat, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongat Tubuh, Elek Marboru, dan Somba Turaja. Beda jauh dengan falsafah Batak yang dipakai saat ini, yaitu Dalihan Natolu. Dalam Dalihan Natolu tidak ada disebutkan hormat kepada raja. Tapi kalau dalam formalin, hormat kepada raja adalah salah satu falsafah orang Batak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya pengikut Sisingamangaraja selalu bisa melawan gempuran Belanda. Karena semua masyarakat Batak saat itu selalu menghormati dan melindungi rajanya, yaitu Sisingamangaraja. Iya, agama Malim sendiri adalah berdasar dari adat Batak. Bagi para pengikut agama Malim, adat adalah agama yang mengajarkan manusia untuk bisa berlaku dan bertindak, mencerminkan penghormatan kepada penguasa alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam bahasa Batak disebut mula jadi Nabolon. Dan ini sudah diajarkan oleh Sisingamangaraja kepada para pengikut dan masyarakat Batak pada masa pemerintahannya. Iya, karena kuatnya perlawanan Sisingamangaraja dan para pengikutnya, Belanda berusaha menghapuskan falsafah ini dengan tujuan untuk melemahkan perjuangan Sisingamangaraja dan para pengikutnya. Caranya adalah menyebarkan agama Kristen melalui para misionaris seperti Nomensen dengan embel-embel bahwa formalin adalah agama penyembah setan dan harus dijauhi. Padahal sebenarnya mereka ingin menghabisi pengikut Sisingamangaraja dengan mencoba merubah keyakinan para pengikutnya. Logikanya, dengan orang Batak menjadi Kristen, maka tidak akan ada lagi yang mendukung Sisingamangaraja untuk melawan Belanda. Misi mengkristenkan orang Batak juga diikuti dengan kampanye bahwa formalin adalah penyembah setan. Sebenarnya agama Malim bukanlah agama yang menyembah dan memuja setan. Dalam ajarannya secara jelas dikatakan bahwa di alam semesta ini hanya ada satu pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tidak jauh beda dengan agama lainnya yang saat ini diakui di Indonesia. Dalam keyakinan agama Malim, Tuhan Yang Maha Esa menurunkan rahmat dan ajarannya kepada orang dan tempat yang berbeda-beda. Maksudnya adalah Tuhannya tetap satu, tapi orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan ajarannya di bumi berbeda-beda. Misalnya bagi Kristen, Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dunia. Bagi Islam, Muhammad adalah nabi yang menyampaikan firman Tuhan ke bumi bagi umatnya. Demikian juga dengan Hindu atau Buddha. Bagi formalin, ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai nabi di dunia ini, atau dalam bahasa kerennya, perwakilan Tuhan di dunia. Misalnya, Naga Padoaji, Borudea Parujar, Raja Nasiak Bagi, maupun Sisingamangaraja. Mereka dianggap sebagai nabi yang mewakili Tuhan Yang Maha Esa di dunia. Sialnya nih ya, tidak banyak orang di Indonesia ini, khususnya orang Batak, yang tidak mengetahui hal ini. Akibatnya, banyak orang Batak yang selalu berpandangan negatif kepada para pengikut agama Malim. Ya, hal ini juga didukung oleh lembaga-lembaga keamanan resmi yang saat ini ada di Indonesia.
Nah teman, itu tadi adalah antara formalin dan pemuja setan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.